Karena gue ngerasa mungkin hal ini yang mengganggu bokap ada di rumah gitu. Gue ajakin lah dia ke lokasi syuting, udah deh ikut deh gitu. Ajakin lah ke lokasi syuting, nyampe di lokasi syuting, gue bilang sama kru gue gitu, bro, bokap gue lagi ada gangguan nih kayaknya, jadi tolong liatin ya, jangan kemana-mana nih orang, tetap ada di sini, gue bilang. Oke bang, iya. Tag dong gue, tag jebret, pas cut, bokap gue mana? Baru mereka nengok, ah mana bokap lo? Ya mati gue, keluar gue lari keluar, udah hilang bro. Taunya kabur lagi ngomong sama pohon, hujan-hujanan. Ya Allah. Jadi kalau orang umum melihat itu seperti udah ngelihat orang yang udah nggak waras. Baru seumur umur saya baru dengar cerita seperti ini gitu ya. Dan saya juga baru cerita sama Hari aja udah. Mas hari ini loh. Pas dia datang dia ngomongin Rukiah. Iya, dia bilang Gitu. Jadi gue menyampaikan apa yang dia sampaikan ke gue gitu loh. Jadi saat itu gue lagi buta banget, jadi gue kayak bingung. Jadi ngomong apa gue iya aja udah gitu. Nah, terus dikasih tahu akhirnya sama teman gue ini, enggak Vin, ini Rukiahnya cuman lu cuman duduk, literally cuman duduk. Terus ntar lo dikasih apa namanya, plastik ya, plastik gitu di depan muka lo, takutnya kalau lo muntah atau apa. Terus ntar dibacain sama dia, bacain surat doang, udah gitu doang. Nggak ada lagi yang dia apa-apain, enggak gitu aja. Bayarnya berapa? Gue bilang, si kelasnya kok, bener si kelasnya, iya. Ayo udahlah, kalau si kelasnya masih ada duit berarti kan, gitu. Udah deh, bawalah ke sana, ketemu orangnya, terus ya udah kita satu keluarga tuh di satu ruangan gitu. Duduk tuh, jadi si yang ngerukiahin ada di tengah situ, depannya bokap, terus kita di sekelilingnya. Mulailah dibacain sama dia, pas dibacainnya itu kondisi badan gue kan mungkin udah capek ya, fisik gue capek gitu. Jadi gue ya udah, gue cuman merem aja udah, sambil gue dengerin juga ya gue merem gitu. Tapi di situ yang gue ingat adalah dari ujung kaki gue tuh kayak ada listrik bro. Listrik jalan tuh terus ke kepala gitu, dak gitu. Terus tato gue nangis. Iya. Wah basah selepek-lepeknya basah. Tapi gue nggak sedih. Iya. Jadi gue bingung gitu. Jadi gue kayak, hah? Gue gini-gini? Wah, kok lepek ya gue bilang. Padahal gue nggak sedih gitu. Jadi kondisi gue tuh nggak sedih. Jadi selama bokap gue kayak gitu, gue tuh nggak pernah sedih. Tapi kondisi gue lebih ke siaga, gitu. Lebih kayak untuk aware gitu loh, gitu. Untuk siaga, takut kenapa-napa. Jadi gue mikir kenapa gue nangis, padahal gue nggak sedih hati gue gitu. Terus, nah karena gue terlalu sibuk dengan mikirin apa yang terjadi dengan gue nggak ngeliat apa yang terjadi dengan dia ketika di Rukiah, gitu. Udah kelar semua segala macem, pas udah beres, gue hopeless tuh, gue cuma kayak, paling sama hasilnya kayak kemarin-kemarin gitu. Udah. Tahu pas di mobil kok agak lebih diem gitu. Nah, jadi potong sedikit tentang Rukiah ini. Saya kan Rukiah, itu kan dia seperti mengaji ayat-ayat begitu dekat kuping. Wah, gede banget suaranya. Wow. Dia ngobrol nih yang dominan ini. Ngajak ngobrol om? Iya, lagi di Rukiah. Bilang sama yang Rukiah itu, jangan sampai pecah tuh dengan telinga. Orang brengsek juga nih orangnya. Ganggu orang lagi berobat gitu. Jadi ditakut-takutin saya sama dia. Hati-hati dibilang itu, nanti gendang telinganya pecah. Bilang sama Ustadz ini jangan gede-gede. Padahal yang terganggu dianya sebenarnya. Baca ayatnya gitu. Nah ini yang ngomongnya yang nggak kelihatan, yang nggak kelihatan. Saya bilang sama dia, Ustadz, ya jangan terlalu gede-gede baca ayatnya. Kuping saya sakit. Oh iya, ya terus aja. Kok kenceng banget, kayak ada loudspeaker gitu. Udah saya ikutin aja gitu. Dia juga terus ini yang ngomong ini. Begitu saya pulang, saya ingat kita ke Kemang makan apa yang murah itu, kaki lima, rasa apa tuh? Oh seafood itulah kaki lima itu ya. Rasa apa gitu ya, kaki lima ya gitu. Begitu di jalan menuju sana, dia tanya nih, Joni ini suara siapa ini? Orang berbisik gitu, suara ini, oh iya, bisik lagi, lebih halus lagi. Ini suara siapa ini? Suara ini, oh iya. Sampai terakhir itu
makin hilang. makin hilang gitu. Tapi berasa ada suara halus banget. Saya bilang Mas Ari, ini suara Tuhan. Itu yang tiap hari semua orang kena ini. Itu loh Mas Ari. Semua orang tuh berkomunikasinya seperti itu. Banyak orang yang abai, nggak pernah dia ngerasain seperti apa dia minta orang itu supaya baik. Oh iya bener. Sudah itu di perjalanan kayak kaset kusut. Doni, sebentar, ini kusut nih kasetnya. Orangnya ini. Orang yang ngomong sama saya ini, saya bilang kusut nih, mulai kayak kaset yang ngomong udah terbata-bata gitu. Iya gitu. Biasanya lancar. Biasanya terus, terus. Sampai di restoran itu. Ini flashback sedikit. Saya panggil Ustadz itu sudah saya sembuh. Panggil Pak Ustadz itu ke rumah kita. Saya ingin dia baca ayat waktu yang sama itu. Nah, waktu saya sakit itu panggil Ustadznya. Ustadz ini terkenal di Tanah Abang itu. Dia baca-baca untuk pengobatan. Ustadz, tolong kencang-kencang suara di kuping saya. Dia kencang-kencang. Wow. Kok nggak seperti speaker ya gitu. Jadi beda Mas Ari. Yang ngerasa lo speaker Om sendiri pada saat itu. Waktu saya Waktu pertama kali rukiah sama dia, kayak lo speaker taruh di kuping. Padahal aslinya sih nggak sekencang itu. Nggak ada. Saya itu sampai perasaan aja. Ya, saya flashback kayak gitu. Saya panggil Pak, suruh datang. Saya ingin dengar dia kayak apa dia baca ayat di kuping saya. Nggak ada Mas Ari. Teriak Ustadz tuh, teriak. Dia teriak. Datang ke rumah. Nggak ada segede gitu. Jadi dia ada satu dimensi Mas Ari. Ini sebelum saya ceritakan sama Mas Ari, kenapa dia hilang? Macam-macam yang saya terima itu entah iya atau enggak. Tapi yang datang itu teman-teman saya semua. Yang berseliweran di kehidupan ngomong itu Iya. Itu sosok fisiknya seperti teman Om. Iya, jadi waktu saya itu tuh mulai dikasih apa namanya? Oksigen, karena saya lemah kan. Nah, ini agak mundur lagi sedikit. Ini kena lupa kan, terlama 2009. Saya itu didatangi ibu saya. Evino ini lagi syuting, terus saya lari Mas Ari dari tempat dia karena di rumah saya ini ada keributan istri saya dengan orang gitu. Saya mau pamit Vino ini lagi take. Ah udahlah, cabut aja saya deh. Cabut saya Mas Ari. Bawa mobil sendiri? Enggak, jalan kaki. Mobil kan di Vino. Saya karena dia bawa kan saya tahu dia saya lupa ya. Saya lari keluar, saya tunggu taksi, hujan. Nih taksi nggak datang, dia datang nih pakai mobil bilang, ayah kok pergi sih gini-gini, ayah perlu ke rumah nah. Dia yang berhentiin, karena waktu saya terima taksi, mau pakai taksi, saya juga lupa Mas Ari, alamat saya itu di mana ya gitu, rumahnya. Datang Vino, diterangin masuk ke taksi ini. Di sana rumahnya gini. Saya pikir nanti saya terangin deh rumah saya di mana gitu kan. Tapi udah terang oleh Vino, akhirnya sampailah saya ke rumah. Sampai rumah kok nggak ada keributan ya. Tadi saya dengar ada keributan. Nah kemudian saya di situ, saya duduk habis mandi, saya duduk, ibu saya datang. Ibu saya bilang gini, nak jangan ganggu isi rumah ini. Kok ganggu gimana mak? Nggak ada ganggu. John udah meninggal. Begitu dia bilang gitu, ibu saya bilang, John udah meninggal, jangan ganggu lagi keluarga sini. Justru seolah-olah, bentar, ibu Om masih hidup atau sudah meninggal? Saat itu masih hidup ya, masih hidup. Seolah-olah datang ke situ. Datang ke rumah saya. Bilangin jangan ganggu rumah ini. Karena saya udah meninggal. Dan seolah-olah Om itu bukan John yang asli gitu. Ya udah meninggal aja, udah ganggu. Jadi kayak roh saya ganggu rumah. Karena ibu, gitu. Karena ibu saya ngomong, saya percaya dong Mas Ari. Ini orang tua yang ngomong. Ya udah deh, iya mak. Saya susun kaki saya gini kan, gini. Terus saya gini kan, namanya orang meninggal, saya tiduran gini. Tahu-tahu dengar suara nih, Pak Joni, jangan percaya, Pak Joni masih hidup. Pak Joni ingat nggak? Jadi waktu saya berangkat, jadi saya turun di Kalimantan Timur. Saya ngajar di Muara Lawa, itu naik kapal Mas Ari, naik kapal mobilnya itu. Waktu saya berangkat itu saya sadar ada kapal, saya naik, saya mesti sampai ke Muara Lawa. Begitu pulang, dia tanya nih, kalau Joni nggak meninggal, tolong ingatin saya
waktu pulang naik kapal kapan? Di flashback. Oleh dia, saya. Iya, saya itu tuh nggak ingat. Saya waktu berangkat saya tahu, saya bilang, waktu pulang saya lupa, nggak ingat. Bukan lupa, bapak tenggelam kapal di situ. Digituin. Iya, karena dari ibu saya ngomong, ditambahin gini sama tuh orang itu. Joni sudah meninggal. Saya percaya dong Mas Ari, ibu Tenggelam situ seolah-olah. Nah, karena saya lupa kan, saya bilang saya percaya dong. Iya, saya nggak ada pulang naik kapal, gitu. Jadi saya udah susun gini tadi, ada suara, Pak Joni, itu Pak Joni ingat, jangan percaya dengan mereka. Saya Pak, yang ngantar Pak Joni ke airport. Siapa? Dia orang Mitsubishi, jadi saya kalau datang sana Mitsubishi jemput saya dari airport, terus kita berangkat ke Moralawa kan, ada 8 jam, 7 jam perjalanan lagi. Saya ingat, oh iya, saya minum teh botol di Mitsubishi di Balikpapan. Bangun lagi Mas Ari saya. Waktu dibohongin menurut saya, merasa kalau ternyata sebelumnya tuh cuma dibohongin aja. Dibohongin aja, mak saya juga nggak ada sebenarnya, jadi ngarang-ngarang aja gitu. Waduh, kacau nih, saya bilang itu nih. Makin nggak bener ini. Ini gitu. Sebelum atau sudah di Ruqyah itu? Sebelum Sebelum. Ruqyah itu udah mulai, tapi belum sadar juga ya. Masih lah. Masih kaset busut aja. Tapi udah berkurang 50%. Ya, enggak 30 lah. Di kita rasanya 50. Oh iya. Oh gitu. Iya di kita, karena di kita kan sangat mengganggu banget dengan. Tapi udah jauh berkurang ya? Jauh berkurang. Jadi udah nggak ada lagi tuh yang komat kamit sendiri, ngomong sama apa. Kalau yang tadi bokap cerita tuh maksudnya, jadi waktu itu karena gue ngerasa mungkin hal ini yang mengganggu bokap ada di rumah gitu. Gue ajakin lah dia ke lokasi syuting, udah deh ikut deh gitu. Ajakin lah ke lokasi syuting, nyampe di lokasi syuting, gue bilang sama kru gue gitu, bro, bokap gue lagi ada gangguan nih kayaknya. Jadi tolong liatin ya, jangan kemana-mana nih orang, tetap ada di sini, gue bilang. Oke bang, iya. Tag dong gue, tag jebret pas cut, bokap gue mana? Baru mereka nengok. Hah, mana bokap lo? Ya, mati gue. Keluar gue lari keluar udah hilang bro. Taunya kabur lagi ngomong sama pohon, hujan-hujanan. Ya Allah. Jadi kalau orang umum melihat itu seperti udah ngelihat orang yang udah nggak waras. Gila. Gitu. Karena udah ujung-hujanan bener-bener lepek ngomong sama pohon. Ya, elah gue ngeliatnya juga lemas juga deh, Jo. Ya. Udahlah gue lari, terus gue tarik, baru habis itu gue emang panggil taksi untuk pulang ke rumah. Karena kan gue lagi syuting jadi bingung gue nih antara tarik-tarikan antara ngejagain dia sama gue harus kerja kan gitu. Sampai di rumah itu yang ini. Sampai di rumah itu lanjutan tadi ini yang ketemu sama bayangan emak itu. Terus saya tahu saya itu nggak meninggal. Jadi bangun lagi Mas Ari. Itu biasa lagi gitu. Ini kacau nih, mana yang bener ini gitu. Kejadian ini saya nggak bisa pilah-pilah gitu. Kemudian sepi, terus sepi banget. Namanya juga masih 3 ya. Nggak lama kemudian azan subuh. Itu saya diem begitu di rumah. Ya Allah, kenapa sepi begini? Gitu. Biasanya rame. Biasanya udah nggak bisa istirahat. Saya tidur aja dia ganggu terus. Gitu lah kira-kira. Ada sih banyak cerita lagi, tapi mungkin sinonim. Nggak tahu kalau Vino, karena Vino ini beda versi dengan saya. Saya juga baru tahu dia hilang, dia sampai 16 juta bantu saya. Terus ada adiknya juga, ada si Alif nih di mana di Jatiluhur, minta 4 juta gini-gini, dia keluarin juga. Jadi memang anak-anak saya ini orang-orang yang baik. Kayak istilah itu dia bokap tuh selama 68 hari itu bergumul dengan hidupnya dia yang dengan bayangan dia itu. Kita di luar ya bergumul dengan dunia realita yang emang gimana cara untuk balikin dia gitu. Oh iya, ini lupa satu. Nah ini salah satu buktinya lagi. Ini bukti nyata nih Mas Ari. Ini Al-Quran saya ini udah lama banget. Al-Quran zaman Hamka dulu saya belajar di. Iya. Wah, dari 50-an kalau aku. Oh, ini nggak tahu tahun berapa nih Quran ini. Ada di sini semuanya. Itu lebih terjemahan itu lebih keras daripada yang sekarang. Jadi di sini ada saya tulis tahun 88 itu. Saya kan lagi cari pemahaman nih Mas. Cari pemahaman. Di sini saya tulis tanggal Januari 25 1988. Saya tulis, aku tak akan menyerah sebelum tahu kekuatan
Engkau ya Tuhan. Jadi Sebelum tahu kekuatan Engkau gitu ya. sebelum tahu kekuatan Engkau, jadi nggak mau nyerah. Harus tahu dulu kekuatan dia gitu. Nah, kemudian dan tunjukkan kekuatan tersebut kepadaku. Ini ada. Iya. Dan tunjukkan kekuatan tersebut kepadaku. Sebelum tahu kekuatan Engkau ya Tuhan dan tunjukkan Tunjukkan kekuatan tersebut kepadaku. Ya kan? Waktu saya nggak sadar itu, saya disuruh tulis ini harus dicoret. Ini 17/2/2009. 17 Februari. Iya, Februari, 17 Februari 2009. Karena saya sadar saya itu berapa April gitu. Jadi 68 hari saya itu masukin diary. Dirubah sama dia, suruh berubah kekuatan yang kau Tuhan dan tunjukkan petunjukmu. Oh, Jadi bukan kekuatan dia yang kita, saya seperti nantang ya. Benar ada nggak sih? Seperti itu, tunjukkan kekuatannya gitu. Nah, waktu saya nggak sadar 68 hari itu, tunjukkan petunjukmu. Jadi 17 Februari. ya ini, jadi kelihatan ya, nulis itu berapa lama Mas? Lama 11 kan? tahun itu. 11 tahun lebih ya, sampai ke sini ya, 11 tahun. Sampai ke sekarang lagi kan lebih panjang lagi. Jadi ini bukan saya yang merubah, saya cuma mengikuti petunjuk dia. Cuma Jadi di ada sini yang ngoreksi teman-teman. Yang ngoreksi itu nggak sadar Om ya waktu itu. saya nggak sadar saya untuk mengoreksi ini. Gitu. Jadi memang saya bisa ya Mas Ari ya, bisa pemahaman itu saya salah, bisa juga. Tapi nggak tahu saya pemahaman itu pada satu ketika jadi benar. Jadi saya tidak mau multitafsir antara sifat Tuhan dengan sifat iblis. Nggak mau multitafsir saya. Ada saya baca tahun 78 ini. Lama banget. Lama kan? Udah lahir belum? Belum. Nah, bagaimana pandangan keluarga saat akhirnya bokap udah bener-bener baik lagi nih? Itu gimana tuh? Ya alhamdulillah bro. Emang kagak pegel. Ada 2 bulan 3 bulan tuh ya? 3 bulan iya. Jadi maksudnya gitu loh. Pas terakhir itu kan kondisi kan emang kalau di dia dan di gua kan titik lepasnya beda ya. Mungkin di bokap titik lepasnya seperti tadi diceritain, tapi kalau di kita nganggapnya titik lepasnya pas kita udah ikhlas. Ikhlas itu kan nggak bisa diomongin. Ikhlas itu kan yang pengen kita rasain, apa yang kita udah nggak mengharapkan apapun lagi, itu udah ikhlas gitu. Jadi udah nggak mengharapkan mintain apa lagi. Ada yang kan gue ikhlas tapi ini dong, lo belum ikhlas berarti gitu. Jadi ini udah bener totally ikhlas dalam artian udahlah, gue hilang duit nggak apa-apa, gue nggak ada kerjaan nggak apa-apa. Yang penting sembuh aja udah. Dia sakit pun nggak apa-apa. Yang penting kita jagain aja. Yang penting udah ikhtiar gitu kan. Iya, yang penting kita jagain aja. Di situ baru yang ternyata yang ruqyah itu yang ternyata bikin kita ngelihat, wah kok berkurangnya lumayan jauh nih gitu kan. Nah terus dari situ sampai rumah kita ngomong juga gitu, gue ngomong sama nyokap sama adik gue, ayah agak berubah ya? Iya nih alhamdulillah nih kayaknya agak berubah nih. Jadi kita coba pantau dulu deh, iya pantau. Terus ya day by day makin bener, makin baik. Salah satu indikator kita bisa bilang makin baik itu adalah gini, bokap kan perokok berat. Jadi ketika dia lagi dalam masa gangguan 68 hari itu, dia tuh bisa gini, dia nyalain rokoknya seperti itu. Mau gini nih? Ya udah diem aja gini. Diem aja itu kita liatin aja, kita liatin aja. Dia begini dia. Itu lagi ngapain tuh? Lagi denger orang ngomong atau lagi apa saat itu? Maka itu dia seperti sinonim ya, sinonim. Jadi dia yang cerita gitu, ada teman di dalam perut saya. Ini teman nih, ribut sama ada tetangga saya. Pak Joni ini dia berdua, saya sendiri nih. Pak Joni ngerokok supaya dia gelap gitu. Ceritanya seperti itu. Jadi saya tuh ngerokok bukan 1 batang, 2 batang sekali. Istri saya kalau cerita itu dia suka ketawa dia. Karena terpengaruh dengan cerita seolah-olah ada berantem di perut gitu. Loh, dia berantem kan kalau dia suruh ikutin rokok supaya dia nggak kelihatan gitu. Nah, seperti itu. Patokannya di gue pas dia berikutnya dia nyalain rokok ya langsung rokok, dilepas nih. Gitu. Jadi udah nggak ada ngelek-ngeleknya. Gitu kayak gitu. Terus nah mungkin di saat itu masih ada fase-fase di mana dia kadang-kadang bisa kayak masih agak diem gitu. Nah kalau udah agak diem biasanya langsung gue toel aja, tek gitu. Jadi ya gue berusaha untuk
ya lu jangan ke situ dulu deh gitu. Ini masa pemulihan gitu istilahnya gitu. Ini masa pemulihan kita udah capek, ya lu jangan dengerin, termakan lagi dengan hal tersebut lah gitu. Udah jadi mulai toel dan akhirnya ujung-ujungnya ya alhamdulillah udah back to normal, udah seperti sekarang. Ini menarik ya, jadi ibaratnya beberapa hal yang kita sempat dengar dari Ustadz ini seperti relate dengan kejadian yang justru ini kisah asli seperti ini gitu ya. Waktu di ruqyah itu kan kadang-kadang efeknya beda-beda gitu, ada yang muntah, ada yang bisa tiba-tiba nangis gitu. Itu muntahnya, kok tiba-tiba pengen muntah gitu kan, dan nangis. Ada yang ketiduran, ada yang jadi ngantuk. Itu bagian dari apa namanya, dari efek ruqyah gitu. Ada yang jadi nyaman, jadi tenang malah batinnya deh. Dan ini kejadian nimpa sendiri kejadian ini. Di gua tuh itu sekeluarga di ruqyah. Sekeluarga di ruqyah. Yang ada efek? Sebelum gua nangis itu, ini gua baru ingat demi Allah. Jadi kan gua duduk dekat pintu nih. Siapa yang lihat? Gua duduk dekat pintu nih ya, gua duduk dekat pintu terus gitu. Jadi pas gua merem gitu, pertama ada gua dengar suara harimau dulu. Iya. Terus gue ngelek, nengok, mana ya? Udahlah, bodo amat lah, merem lagi gue. Nah, habis merem lagi, baru yang gue bilang tiba-tiba ada kayak aliran listrik dari ujung jempol kaki tuh, jalar naik ke betis, ke paha, ke perut, ke badan, ke dada, ke muka, kepala. Pas di kepala tuh bener-bener kayak tes, gitu. Pas tes pecah, tumpah, der, secepat itu. Yang padahal kalau gue lagi disuruh acting nangis aja lama gue. Secepat itu, dan lepek basah semua keluar terus. Jadi gue kayak bingung, gue sedih kagak, kenapa gue nangis gitu. Tapi ya di saat itu ya karena gue berada di satu ruangan yang sama ya ketika di ruqyah itu ya mungkin gue mikir bagian bawa atmosfer. Iya, antara atmosfer atau gue pun kena juga sebenarnya, tapi gue nggak sadar. Iya. Gitu. Mbak bilang juga gitu, kadang-kadang kelihatannya ini aman nggak tuh, sudah ada gangguan juga. Cuma gitu. Dia nggak sadar, bukan kadarnya kecil, atau sudah lama di situ. Iya gitu. Ini kan kalau kita mau berburuk sangka gitu ya, kalau kita pengen berburuk sangka, di saat itu kondisinya emang adalah job gue lagi nggak putus. Job gue lagi nggak putus, bokap pun sama. Jadi abis minggu ini dia ke ngajarin safety driving 4x4 di mana, 2 minggu lagi berangkat lagi, ntar kemana gitu. Nah, dengan adanya ini tuh stop semua, job tuh hilang semua, zep, totally zep, zero penghasilan. Jadi ya kalau kita mau berburuk sangka, berarti ada yang nggak suka dengan mungkin karirnya, entah karir gue atau karir bokap, kita nggak tahu ya gitu. Itu kan ya, gue nggak mau berpikir sejauh itu, dalam artian ya udah terjadi aja udah gitu. Jadi, cuman pada intinya sih, ketika itu kejadian di kita ya kita lebih memilih untuk ya udah yang penting sehat, back to normal, dan nggak pengen balas ke siapa-siapa. Iya. Kalau harus gitu aja justru sebaliknya bahwa mungkin kejadian ini Allah kepengen hubungan orang tua sama anaknya jadi lebih dekat atau dia ada quality time, ya kan? Biasanya dulu sibuk gitu. Akhirnya sekarang jadi bonding terus kan? Mungkin ini hikmahnya jadi gitu kan? Jadi ternyata gue segitu sayangnya sama bokap ya gitu ibaratnya. Gue bisa spend begini karena bokap gitu. Kalau misalnya sendiri-sendiri kan tuh ibaratnya kayak sibuk ini sibuk, nggak tahu bokap kenapa, nggak tahu Vino kenapa kan. Memang ada satu pola di mana kita paham gitu, walaupun semua murkanya Allah juga gitu, kasih sayangnya juga lebih besar gitu. Jadi ibaratnya ya rahmatan lil alamin Islam gitu. Jadi semua dicintai sama Allah, ya Rahman ya Rahim. Ini Masya Allah mudah-mudahan mau itu dia menyembah kepadanya atau enggak pun semuanya terkoneksikan itu. Masya Allah. Terima kasih waktunya. Ini saya juga terima kasih. Tentunya juga menjadi apa namanya informasi juga buat kami juga. Secara mungkin ada juga teman-teman yang menyaksikan juga punya momen yang sama saat seperti ini. Ya. Dan juga ini juga inspirasi sekali karena Malvino kata gini-gini orangnya family man juga ya kan gitu kan. Sebelum itu, jadi ibaratnya gini, sebelum dia diuji sama keluarganya, diuji dulu treatment dengan orang tuanya kan gitu kan. Wah, orang tua cuek, anaknya cuma ya kan gitu. Iya, keren banget.
Aduh. Saya juga baru tahu dia baik. Kan karena waktu Udah tahu kok, saya udah tahu. Baru tahu. Ya saya mah rese aja nih. Dulu sebenarnya mestinya tahu pada saat lagi Vino ngelakuin, tapi bokap lagi sibuk ngomong sama cermin. Itu dia. Aduh. Lagi ngomong sendiri gitu ya. Aduh, ini menarik. Tapi kalau gue boleh nambahin dikit sih, dikit dong. Intinya sih kalau di gua ya, kalau di gua nih, di gua pribadi adalah ya lo punya goals apa, mau itu rasanya mentok, ya lo jalanin aja. Ya. Ntar ketemu pak, Benar. Gitu. Karena itu kemarin gue lawannya mentok banget pak. Gue lawan apaan ini? Gak jelas bentuknya. Tapi gue jalanin aja gitu, lawanin aja terus bodo amat lah. Positive thinking terus saya penting timpa terus aja udah. Alhamdulillah ada hasil. Wah, itu aja udah. Itu bener banget tuh kata Ustadz kan. Yang dihitung tuh perjuangannya, hasil usaha Allah kan itu. Iya gitu. Yang penting ketika bertanding atau berjuang perang, kita aja perang. Mau menang kalah udah Allah urusannya kan. Nah, peperangannya ini dilewatin. Sampai akhirnya udah gak mungkin menang lagi, ngerasa ya udahlah tinggal Allah aja. Malah dikasih kan? Iya, malah dikasih jalan, ada yang kasih tahu. Ada yang kasih suruh ke tanah abang gitu kan? Iya. Ya, Masya Allah. Ya mudah-mudahan teman-teman semua orang pasti ketika menemukan masalah yang sama, nanti akan ketemu jalan keluarnya mungkin dengan pola yang berbeda sesuai dengan ininya masing-masing ya. Karena mungkin ya jika di sini ada kesamaan bisa diambil sama teman-teman semuanya, banyak hal-hal yang mungkin bisa terbantu yang sekarang ini punya momen yang sama. Dan alhamdulillah sekarang berduanya ini udah nggak ada ngomong-ngomong orang ketiga lagi gitu ya. Nggak ada pihak ketiga lagi. Nggak ada pihak ketiga lagi gitu. Keluarga happy dah maksudnya, benar clear. Udah happy banget gimana? Iya, alhamdulillah udah happy lah. Dan akhirnya juga ya kita semua ya lebih ini aja lah, lebih kayak ya kita maksudnya titik ikhlas itu akhirnya kita bisa dapetin dalam artinya bisa mengerti, bukan itu ya, bisa mengerti gitu loh. Jadi kalau ada orang bilang ikhlas tapi dibahas mulu kita bisa tahu. Oh ya udah deh, mungkin berarti emang lu belum ikhlas gitu aja. Gitu. Insyaallah. Terima kasih. Thank you banget bro. Untuk waktunya nih. Om, makasih Om ini apa namanya baru seumur umur saya baru dengar cerita seperti ini gitu ya. Walaupun ada keluarga yang mengalami, tapi begini nih gitu maksudnya kondisi orang dalam gitu ya. Kita orang luar. Dan saya juga baru cerita sama Hari aja. Mas hari ini loh, sama yang lain saya belum pernah cerita. Ya mudah-mudahan gara-gara Om ini jadi banyak yang kemudian ngerasa bahwa jangan-jangan ini saya begitu juga gitu kan. Mungkin banyak yang nggak sadar kalau dia sebenarnya di deal-deal itu kan. Nah, ini kita baru dapat informasi dari orang dalam. Di dalam tuh asalnya gini. Saya kasih gini. Ada bocoran orang dalam ya. Jadi jangan suzon lagi sama orang yang sekarang ini kelihatan ngomong sendiri atau mungkin lagi di pinggir jalan lagi gimana. Jangan suzon, siapa tahu dia sebenarnya ada yang ada yang menggoda dia apa segala macam yang ya di luar kontrol dia gitu ya. Aduh, ya semoga selalu dilindungi Allah Om, amin, keluarga juga, Vino juga. Sama-sama buat doa juga terbaik buat lo. Sama-sama. Mudah-mudahan juga next tinggal kita kulik keluarganya. Terima kasih semua teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.